Berbagi kepada yang kurang mampu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Irma Yusari Siregar, seorang dokter asal kota Medan. Setiap Jumat, ia selalu menyempatkan diri untuk berbagi lewat komunitas Jumat Sedekah yang didirikannya. Irma Yusari Siregar, seorang dokter baik hati yang kerap berbagi. Kesibukannya sebagai dokter tidak menghalanginya untuk melakukan aksi sosial, bahkan menjadi komando bagi komunitas yang didirikannya, yakni komunitas Jumat Sedekah. Komunitas yang berdiri sejak 5 tahun lalu ini tidak pernah absen berbagi setiap hari Jumat. Kisah awal berdirinya komunitas ini merupakan hasil inisiatif Irma dan almarhum suaminya. Kini, Irma dibantu dengan relawan komunitasnya melanjutkan perjuangan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kali ini komunitas Jumat Sedekah berbagi kepada anak-anak yatim di wilayah Belawan dan sekitarnya. Kurang lebih 60 anak yatim hadir untuk diberikan santunan berupa paket makanan dan bingkisan. Itu awalnya karena dulu orang tua saya juga mendirikan hal yang serupa. Nah, dari kecil tuh kami sudah dicekoi dengan setiap dia nanti dikasih donatur, dia belanja ke sambu, diangkat sendiri, kemudian dibagikan sendiri. Kalau sepatu diukur, terus dibagikan langsung. Pokoknya kok rasanya banyak kemudahan yang diberikan. Itu yang dialami orang tua saya. Nah, karena mereka sudah seperti itu, akhirnya saya mikir setelah orang tua saya nggak ada, baru sekitar 2 bulan papa saya pergi, apalagi nih kira-kira yang bisa menyampaikan amal ibadah buat orang tua saya setelah dia nggak ada. Kita tahu sama tahu di agama Islam sedekah itu nyampe ya, meskipun sudah tiada. Akhirnya saya berdirikan sama suami, awalnya berdua saja, kemudian beberapa teman bahkan pasien ikut bergabung sampai akhirnya menjadi besar dan sudah lama sekitar 5 tahun dan bergerak di berbagai kegiatan sosial. Salah seorang relawan yang turut bergabung dalam komunitas ini adalah Nova Radisma. Ia bergabung sejak tahun pertama komunitas ini berdiri dan aktif menjadi relawan 4 tahun belakangan. Nova yang juga berprofesi sebagai guru, memandang komunitas ini sebagai wadah berbuat kebaikan. Ia juga terinspirasi dari sosok Dr. Irma yang masih menyempatkan diri berbagi di sela-sela kesibukannya. Kenapa saya memilih ikut menjadi relawannya? Karena panggilan hati nurani saya. Saya sebagai guru kan sering berhadapan dengan siswa-siswi saya yang latar belakang ekonominya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi terkadang kan targetnya itu siswa saya. Jadi dari situ saya berpikir kalau saya aktif di sana, jadi memudahkan saya untuk mencapai target dari Jumat Sedekah tersebut. Cuman itu tadi akhirnya ketika kita membagikan kepada orang atau target yang kita bagikan, mereka senyum, mereka bahagia. Ada yang mungkin yang tadinya sudah tidak sekolah nih karena nggak punya dana. Ketika kita kasihkan ke dia akhirnya bisa sekolah lagi, dia senang. Atau orang yang, Bu, saya udah nggak punya beras, berapa hari kita datang kita kasih beras, mereka akhirnya bisa masak. Itu yang rasanya, oh ini nggak berhenti, karena kita ambil seputaran kita. Kalau kita bahu-membahu, yang besar bisa ketutupan, apalagi yang kecil. Jadi itulah yang membuat selalu ingin harus terus dijalankan kalau bisa sampai menutup mata. Paket kebaikan yang diberikan kepada anak-anak yatim kali ini merupakan hasil donasi dari para donatur. Kebahagiaan dan rasa syukur tampak dari wajah anak-anak ini saat menerima paket kebaikan. Kebaikan sekecil apapun pasti akan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kiprah Irma melalui komunitas Jumat Sedekah ini diharapkan dapat menginspirasi orang lain untuk konsisten berbuat kebaikan.